Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah dijaga ya kesehatannya. Ini musimnya lagi banyak virus, jadi makanannya dijaga, jangan jajan sembarangan. Terus kebersihannya juga ya dijaga. Nah sekarang coba dilihat lacinya masih ada jajanan, bungkus jajanan yang tadi enggak? Coba dilihat, bersihkan. Kalau misalkan masih ada, silahkan dibuang dulu ke tempat sampah ya. Bersih, Bu. Bersih, udah bersih semua? Iya. Sekarang diluruskan dulu mejanya dengan depan dan sampingnya, kursinya juga ya, biar belajarnya kita enak, biar rapi dan juga kalian bisa konsentrasi. Udah lurus semuanya, udah rapi? Siap sudah, Bu. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu presensi dulu ya. Iya, Bu. Sinta, Hadir. Dian, Hadir. Mayang, Hadir. Vina. Oke, hadir ya. Oke, hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah bisa masuk semua. Oke, kemarin kita sudah belajar apa ya anak-anak? Bukti transaksi, Bu. Ya benar sekali, kemarin kita sudah mempelajari bukti transaksi. Kita sudah mempelajari apa sih itu bukti transaksi, macam-macam bukti transaksi, dan gunanya bukti transaksi itu untuk apa di dalam aplikasi. Jadi ada yang masih ingat bukti transaksi itu apa aja? Saya, Bu. Ya Jan? Kemarin Ibu menjelaskan bukti transaksi itu ada faktur, Ya betul. terus cek, Ya, kwitansi, ya betul. nota masuk sama nota keluar, Bu. Ya betul sekali, beri tepuk tangan dong untuk dia. Ya jadi bukti transaksi itu ada nota masuk, nota keluar, kwitansi, faktur, cek, dan masih banyak bukti-bukti transaksi yang lain seperti memo. Juga untuk memo di dalam perusahaan itu ada memo internal dan juga ada eksternalnya juga. Kemudian fungsinya bukti transaksi ini untuk apa sih sebenarnya? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Oke, jadi fungsinya bukti transaksi ini itu berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai jurnal. Jadi bukti transaksi ini merupakan sumber untuk pencatatan dalam jurnal umum. Seperti itu ya. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas mengenai jurnal umum. Kemarin kan, minggu kemarin Ibu sudah memberi tugas untuk membaca mengenai bab jurnal umum. Sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi hari ini Ibu nggak akan menjelaskan secara detail dan juga secara panjang lebar, karena hari ini kita akan games juga. Yeay. Ada senang kan games? Iya, Bu. Ya, jadi sekali-kali ya kita mengadakan pembelajaran itu dengan game supaya kalian juga nggak bosan dengan belajar Ibu yang cerita terus gitu ya. Jadi kalian nggak bosan. Jadi tapi tenang aja, sebelum games Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal umum, dan juga nanti gamesnya itu akan berkelompok, tidak sendiri-sendiri, dan juga nanti hasilnya yang menang akan mendapatkan hadiah. Dan juga games ini skornya akan Ibu konversikan menjadi sebuah nilai kelompok kalian. Jadi tetap walaupun games tapi tetap dikerjakan dengan serius. Oke? Oke, Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Jadi jurnal umum itu merupakan sebuah catatan akuntansi pertama permanen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebit maupun yang dikredit.
Apa sih akun yang di debit dan juga di kredit? Jadi akun yang di debit itu merupakan akun yang berada di sebelah kredit yang berada di sebelah kanan. Ya, betul sekali. Jadi di dalam transaksi itu akan mempengaruhi akun debit ataupun akun kredit. Seperti itu. Nah, dalam jurnal umum ini karena kita kan baru mempelajari tentang jurnal umum ya, tapi untuk pengetahuan kalian saja bahwasanya jurnal itu dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Di dalam jurnal khusus sendiri terdapat beberapa jurnal lagi, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Tetapi tidak hanya ini, di dalam jurnal khusus juga ada yang dinamakan jurnal umum. Nah, jurnal umum ini dengan jurnal umum yang ini itu berbeda ya. Jadi untuk perusahaan jasa, karena kita kan baru belajar mengenai perusahaan jasa, itu hanya menggunakan jurnal umum saja, tetapi untuk perusahaan dagang itu biasanya menggunakan jurnal khusus. Nah, apa sih sebenarnya jurnal khusus ini? Jadi jurnal khusus ini merupakan jurnal yang isinya nanti sesuai penggolongan transaksi yang terjadi. Jadi apabila transaksinya itu berpengaruh seperti ke pembelian, jadi misalkan usaha salon ini melakukan pembelian untuk sampo yang digunakan untuk pelanggannya, nah itu masuknya ke jurnal pembelian karena melakukan transaksi pembelian. Begitu pula dengan penjualan, apabila suatu usaha itu mendapatkan penghasilan ataupun mendapatkan pendapatan, itu nanti akan masuknya ke jurnal penjualan ini. Seperti itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Bu. Belum. Oke, berlanjut ya. Nah, di sini kan tadi Ibu sudah menjelaskan jurnal umum ini dengan jurnal umum secara di perusahaan jasa itu berbeda ya. Jadi untuk jurnal umum di jurnal khusus ini, apabila transaksinya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas masuk, itu masuknya ke jurnal umum. Seperti kayak retur pembelian, retur penjualan, itu masuknya ke jurnal umum. Nah, retur itu apa sih? Retur itu apabila kita, misalkan ibu membeli barang ke tempatnya bagian, tetapi barang yang ibu terima itu tidak sesuai dengan apa yang ibu harapkan, apa yang menjadi kualitas barang itu sebenarnya. Jadi itu ibu bisa mengembalikan barang tersebut kepada bagian, itu masuknya ke dalam retur pembelian. Nah, nanti akan dicatat ke dalam jurnal umum. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Sampai sini belum ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ibu akan masuk ke contoh transaksi ya. Apabila seperti ini, ibu punya transaksi perusahaan salon Nyonya Vina membayar listrik sebesar 20.000. Itu pencatatan transaksinya bagaimana? Ada yang sudah tahu? Oh iya, belum. Oke. Oh iya, tadi Ibu kurang jelas tuh soalnya. Jadi pada tanggal 1 Maret 2019, Nyonya Vina membayar biaya listriknya sebesar 20.000 secara tunai. Nah, untuk pencatatan transaksinya seperti ini ya.
contohnya, jadi biaya listrik itu di debit dan kas di kredit. Kalian sudah mendapatkan sebelumnya kan Ibu di awal banget, di awal pertemuan kita Ibu sudah menjelaskan persamaan dasar akuntansi kan, Ya. mengenai harta sama dengan utang plus modal. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, selain ini sebenarnya juga ada aspek lain, unsur lain yang mempengaruhi perubahan, yaitu ada pendapatan dan juga beban. Nah, untuk harta dan beban itu saldo normalnya ada di sebelah debit. Dan untuk utang, modal, dan pendapatan saldo normalnya ada di sebelah kredit. Nah, apa sih saldo normal? Jadi, apabila kita mengalami perubahan harta, yaitu harta kita bertambah ataupun beban kita juga bertambah, itu akan dicatat di sebelah debit. Sedangkan untuk hutang, segala jenis hutang dan juga modal maupun pendapatan apabila bertambah itu dicatat di sebelah kredit. Apabila berkurang ya kebalikannya, harta berkurang dicatat di sebelah kredit, dan juga hutang, modal, dan pendapatan berkurang dicatat di sebelah debit. Sampai sini ada yang masih bingung mengenai konsep dari debit, kredit, dan juga mengenai pencatatan transaksinya? Diulangi lagi, Bu. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Ya. Dalam persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang plus modal, ini sebenarnya rumusnya ketambahan lagi, tapi untuk yang pokok tetap harta sama dengan utang plus modal. Jadi untuk harta dan beban itu apabila bertambah di sisi debit, apabila berkurang itu sebaliknya di sisi kredit. Untuk hutang, modal, dan juga pendapatan apabila bertambah di sisi kredit, dan juga apabila berkurang akan di sisi debit. Itu yang dinamakan juga dengan saldo normalnya masing-masing akun tersebut. Begitu? Ada yang ingin ditanyakan pagi? Ya, makasih ya, Bu. Oke, dari jurnal umum ini pencatatan transaksi juga masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak? Tidak. Jika tidak, Ibu mulai masuk games ya. Jadi kalian berkelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 atau 3 sampai 5 anak, gak apa-apa bertiga ya. Duduknya per kelompok, yuk dibentuk dulu kelompoknya, duduknya. Ya, bisa melingkar atau kursinya dibalikkan gitu, gak apa-apa. Ya, yang rapi, tetap yang rapi ya. Oke, semuanya sudah dapat kelompok semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, Ibu akan membagikan sebuah kartu. Masing-masing kelompok mendapatkan 2 kartu ya. Nah, jadi kartu itu merupakan jawaban yang akan nanti apabila Ibu sudah memutuskan waktu berakhir dan kalian harus mengangkat jawaban, nah itu kartu itu dapat diangkat salah satunya sesuai dengan pernyataan yang Ibu sampaikan. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Jadi permainan kita pada hari ini Ibu namakan games benar salah.
membacakan soalnya tidak jauh dari materi kita hari ini, yaitu mengenai jurnal umum. Nah, setiap pernyataan ini apabila menurut kelompok kalian itu jawabannya benar, maka kalian angkatlah papan atau kartu dengan tulisan benar. Apabila menurut kelompok kalian itu jawabannya salah, maka angkatlah kartu yang salah, tulisannya salah. Nanti angkatnya bareng-bareng ya. Kalau ibu sudah aba-aba 1, 2, 3 baru angkat bareng-bareng. Apabila yang benar nanti akan mendapat skor 5 setiap soal. Apabila salah mendapat skor 2. Apabila tidak mengangkat kartu ataupun telat mengangkat kartu, skornya 0 ya. Ya, Bu. Jadi pastikan kalian mengangkat kartu entah itu benar atau salah biar tetap mendapatkan skor ya. Ya, Bu. Sudah paham semuanya? Siap, paham. Yang ibu mulai ya. Soal yang pertama. Pada tanggal 10 Maret 2019 diselesaikan jasa salon sebesar 8 juta diterima tunai. Jurnalnya yaitu 10 Maret 2019, kas di debit sebesar 8 juta, modal Nyonya Ayu di kredit sebesar 8 juta. Sebentar, kita hitung bareng-bareng. Nanti setelah hitungan ketiga angkat kartunya ya. 1, 2, 3. Benar atau salah ya? Jawabannya salah. Jangan diturunkan dulu, ibu hitung dulu skornya ya. Jadi kelompok 1 benar. Benar maka salah. Kelompok 2 salah benar berarti 5. Kelompok 3 ya, kelompok 3 tidak menjawab berarti skornya. Kelompok 4 benar, jawabannya skornya 5. Kelompok 5 juga benar. Oke, diturunkan. Oke, soal yang berikutnya. Kartu nomor 7. Jadi kartu nomor 1, jadi kartu nomor 7. Pada tanggal 25 Maret 2019 dibayar beban gaji pegawai sebesar 2.750.000. Jurnalnya yaitu 25 Maret 2019 beban gaji dibayar sebesar 2.750.000, kas di kredit 2.750.000. 1, 2, 3. Jawabannya benar. Jangan diturunkan dulu. Kartu nomor 7. Kelompok 1 benar. 2 salah. Kelompok 3 wah benar. Kelompok 4 salah. Kelompok 5 ya salah juga. Gak apa-apa. Ya turunkan kartu berikutnya ya. Kartu nomor 3. Akun yang bersaldo normal debit yaitu kas, piutang usaha, dan utang usaha. 1, 2, 3. Jawabannya salah. Jadi yang jawab salah benar ya. Tadi kartu nomor berapa? Kartu nomor 3. Kelompok 1 jawab. Kelompok 2 salah. Kelompok 3 kok tidak menjawab. Oke. Kelompok 4 jawabannya benar. Nah, kelompok 5 juga benar. Oke, kartu berikutnya. Pada tanggal 5 Maret 2019 telah diberi perlengkapan sebesar 4.500.000, dibayar tunai 2 juta, sisanya dibayar secara kredit. Jurnalnya yaitu 5 Maret 2019 perlengkapan di debit 4.500, utang usaha di kredit 4.500. 1, 2, 3. Jawabannya salah. Yang jawab salah benar ya. Kartu nomor 5.
Kelompok 1 salah, kelompok 2 benar, kelompok 3 salah, kelompok 4 salah, dan kelompok 5 salah. Oke, ke kartu selanjutnya. Kartu nomor 4. Berikut merupakan transaksi yang terjadi pada bulan Maret. Pada tanggal 1 Maret, pemilik Nyonya Ayu menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta dan peralatan 15 juta. Jumlahnya yaitu kas di debit 20 juta, peralatan di debit 15 juta, modal Nyonya Ayu di kredit 35 juta. 1, 2, 3. Jawabannya benar. Salah. Benar, salah. Benar, salah, salah. Oke. Kurang 2 kartu. Kartu nomor 6. Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang di debit maupun akun yang di kredit. 1, 2, 3. Ya, jawabannya benar. Salah lagi kamu. Benar, salah. Bu, saya benar terus ya, Bu. Benar. Kelompok berapa? 1 dong. Kelompok 1, ya lumayan lah. Ya, ya, ini kartu terakhir. Ayo konsentrasinya ya. Kartu nomor 2. Jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan bentuk transaksi, di mana petugas pengumpulan mengidentifikasikan bentuk transaksi yang terjadi, disebut dengan jurnal khusus. 1, 2, 3. Jawabannya benar ya, semua kelompok benar. Wah, tepuk tangan dong untuk kita semua. Kalian sudah hebat. Yuk kita total skornya bareng-bareng ya. Ya, Bu. Kelompok 1 skornya ada berapa nih? 10, 20, 29. Kelompok 2 10, 15, 14, 18. Kelompok 3 10, 20, 17 itu, Bu. 22 itu, Bu. 22. Kelompok 2 salah ya ibu jumlahnya. 10, 15, 19, 21, 23 ya. Iya, Bu. Kelompok 4 10, 20, 26. Kelompok 5 10, 20, 26 juga. Jadi pemenangnya kelompok 1. Ya kelompok 1 bisa maju ke depan. Ibu punya suatu hadiah. Maju, Bu. Iya, maju ke depan. Berbaris ya kami. Ibu punya hadiah buat kelompok 1. Ini ada sedikit hadiah dari ibu. Makasih ya, Bu. Ya, jangan dilihat dari hadiahnya. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ya, jadi hari ini gamesnya seru atau enggak? Seru banget. Datang lagi ya, Bu. Oke, siap. Kapan-kapan kita akan games lagi ya. Iya. Gimana hari ini apa aja yang dipelajari? Itu tadi jurnal umum, Ya, mengenai jurnal umum. Terus mengenai apa lagi? review bersamaan, Ya, persamaan dasar ya tadi. Iya. Terus apa lagi? jurnal khusus, Ya, kita sudah belajar jurnal khusus. Terus games, ya games. Gamesnya mengenai apa tadi? Ada soal apa aja yang ada yang masih ingat? itu tadi yang itu soal-soal cara penulisannya itu loh, Bu. Ya, cara ada soal transaksi ya, Iya. penulisan akun apa yang di debit, akun apa yang di kredit. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai apa sih itu jurnal umum, apa sih itu jurnal khusus, bagaimana cara melakukan pencatatan transaksi di dalam jurnal umum, dan juga apa sih itu debit dan juga kredit. Nah, Ibu akan mengulas sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai jurnal umum. Jurnal umum itu apa tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, lupa ya.
Jadi ada yang bisa menjelaskan jurnal umum? Ada yang bisa menjelaskan jurnal umum? Oke, jadi jurnal umum itu merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun apa yang didebet dan juga akun apa yang dikredit. Nah, itu poinnya. Jadi jurnal umum apa tadi? Pencatatan permanen yang pertama dilakukan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dengan menyebutkan akun yang didebet dan juga akun yang dikredit. Terus untuk akun yang didebet ada akun apa aja? Ada kas, piutang, terus sewa dibayar di muka, peralatan, perlengkapan, pokoknya yang masuk ke dalam harta dan juga beban-beban itu masuknya ke dalam saldo normal debit. Terus yang saldo normal kredit apa aja? Utang ya, benar sekali. Terus Modal. Ya, modal, benar sekali. Kemudian Pendapatan. Ya, pendapatan. Jadi setiap utang dan juga modal maupun pendapatan saldo normalnya di kredit. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu ada tugas untuk minggu depan. Silahkan dipelajari bukunya mengenai bab buku besar, karena dalam siklus akuntansi setelah melakukan jurnal umum yaitu pencatatan ke buku besar. Jadi silahkan dibaca terlebih dahulu. Besok pertemuan yang akan mendatang, apabila ada hal yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada Ibu langsung ya. Ya, Bu. Jadi itu saja dari Ibu. Apabila Ibu hari ini banyak melakukan kesalahan, Ibu mohon maaf. Dan juga tetap jaga kesehatan, minum vitamin, makan juga yang benar, jangan makanan jajan-jajan ciki-ciki gitu, micin-micin itu dikurangi ya. Terus makan buah, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, jangan main games terus. Walaupun kalian istilahnya ini masih kelas 10, tapi kan ada yang masih awam banget dengan akuntansi. Apa yang sudah Ibu ajarkan kepada kalian sebelumnya bisa dibaca-baca lagi mengenai akuntansi itu apa sih, apa aja, terus siklusnya itu bagaimana, bisa dipelajari terlebih lagi, karena ini kan masih baru banget ya buat kalian. Dan juga apabila kalian susah memahami, bisa tanyakan saja kepada Ibu di jam pelajaran seperti ini atau di luar jam pelajaran. Apabila Ibu sempat dan Ibu bisa menjawab, maka Ibu akan menjawabnya. Terus jangan lupa tugasnya dipelajari ya, bab buku besar. Sekian dari Ibu. Ya, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu, karena habis ini kalian pulang kan? Iya, Bu. Hati-hati ya nanti di jalan. Sebelumnya berdoa menurut agama dan kepercayaan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, dari Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.